Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillah ala Tahqiq lil Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Alhamdulillah, sudah kita dengarkan bersama baru saja kuliah subuh pada pagi hari ini yang membahas daripada nuzulul Quran, begitu juga tentang kisah Ahlul Badar. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan nuzulul Quran dan begitu juga dengan keberkahan para ahli Badar. Amin ya rabbal alamin. Tidak kita bahas lagi, melainkan kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Sulamut Taufiq ini. Buka kitab halaman 90. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yahrumur riba fi'luhu wa akluhu wa akhdhuhu wa kitabatuhu wa syahadatuhu wa hilatuhu. Haram, yahrumu dan haram. Apa itu riba? Haram riba. Riba itu hukumnya haram. Kemarin kita sudah bahas wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Bab jual beli sudah kita bahas kemarin. Sekarang tentang riba. Jangan sampai jual belinya kita ada di situ riba. Apa saja yang haram bagi riba? Fi'luhu, mengerjakannya. Mengerjakan riba. Wa akluhu, makan riba. Makannya haram, walaupun dia nggak kerja riba. Dia tahu nih orang hasil riba, dia dikasih duit dari hasil riba tersebut, haram. Dikasih makanan, dibeli dari hasil riba, haram. Diberikan pakaian dari hasil riba, dia tahu, haram. Wa akhdhuhu, dan mengambilnya, ambil. Wa kitabatuhu, nyatatnya, terlibat juga nyatat riba. Wa syahadatuhu, menjadi saksi, menyaksikannya. Wa hilatuhu, dan hilah. Tahu nggak hilah? Hilah ini dia punya trik, punya cara untuk mengelabui. Seakan-akan muamalatnya dia ini tidak riba. Padahal itu daripada hilah untuk berbuat riba. Sama hukumnya juga haram. Nah, riba ini macam-macam. Wa huwa, dan riba itu bai'u ahadin naqdain bil akhar. Jual beli salah satu daripada dua naqd. Adz-dzahab wal fiddah. Emas, perak. Ya, bil akhar, dengan yang lainnya. Nasi'atan, secara nasai, riba nasai. Ya, tempo. Dia jual belinya tempo. Nanti kita jelaskan. Aw bi ghairi taqabudin, ataupun tanpa qabad lagi, tidak serah terima. Aw bi jinsihi kadzalik, ataupun dari jenisnya begitu juga. Ya, kalau beli yang sejenis. Nanti kita jelaskan. Aw mutafadilan, begitu juga lebih. Contoh begini. Emas sama emas, jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, tapi ya dia ada lebih. Contoh, dia punya emas 10 gram, ditukar dengan emas yang 5 gram tapi bagus. Ini 10 gramnya lama. Atau ditukar dengan emas yang baru 8 gram. Kan suka ada di toko emas begitu. Ini karena udah lama emasnya nih, ditimbang 10 gram. Ini 8 gram, dia mau tukar, nggak boleh. Caranya bagaimana kalau pengen halal? Itu riba ya. Jual dulu emas dia yang lama. 1 gramnya harga emas 800.000 misalnya. 10 gram berarti 8 juta. Belilah dia emas yang baru. Dengan harga misalnya kalau emas baru itu 850.000. Kali 8 gram, sekian. Bayar, ini halal. Wal mat'umat, begitu juga makanan.
beras dengan beras. Beli beras dengan beras. Ada beras lama 10 liter ditukar dengan beras baru 5 liter. Haram, ini riba. Ada beras raskin atau beras bulog yang dibagi-bagi sama RT tuh, ya, ditukar dengan beras baru sebanyak 2 liter atau 3 liter beras yang pulan misalnya. Ini nggak boleh. Ini terjadi di masyarakat. Solusinya bagaimana? Jual beras dia yang jelek tadi. Berasnya dia jual, ini harganya berapa? Katakanlah 1 liternya dihargai Rp2.000. 10 liter jadi Rp20.000. Belikan kepada beras yang kualitas bagus dengan harga per liternya Rp10.000, berarti dia hanya dapat 2 liter. Tadi prosesnya sama. Tapi yang tadi mengandung unsur ribawi, dengan solusi kita jual dulu tanpa mengandung unsur ribawi. Perhatikan, ini terjadi di masyarakat. Ya, terjadi di masyarakat. Ini riba. Jangan kira sama-sama nggak apa-apa. Ridho sama ridho kok. Ya, walaupun ridho sama ridho, ini melanggar hukum Allah. Wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Baik itu emas, perak, apalagi makanan. Ba'dhiha bi ba'd kadzalik, ya, sebagiannya dengan sebagian yang lain. Jadi kita sudah bahas tadi, ada kalanya dengan taqabud. Ya, harus di situ serah terima. Dan kemudian juga kontan, tidak boleh tempo, dan kemudian harus sama. Kalau tidak maka akan menjadi riba. Dan kembali lagi kepada babul bai', yang lebih perinci lagi kita di dalam urusan masalah jual beli yang mengandung ribawi. Kemudian juga wa yahrumu, dan haram bai'u malam yakbidhu, jual beli yang belum diqabad. Belum ada serah terima, ini nggak boleh, haram jual belinya. Contoh begini, Bang Aji jual sorban, harganya Rp300.000, sorban Kashmiri, karena dia punya kenalan sama orang India langsung, jadi murah 300.000. Pasarannya di luar 400.000. Anda ngobrol-ngobrol, oh ya gimana? Belum jadi nih, belum serah terima. Bang Pudin pengen beli sorban jenis Kashmiri. Oh, Anda jual, berapa harganya? Di toko 400, Anda jual 350. Ya akhir jadi beli 300.000, setor duitnya. Anda storin sama Bang Haji, kirim ke Bang Pudin. Ini nggak sah. Kenapa? Karena belum ada gobot. Mestinya Anda beli dulu. Berapa ini? 300.000. Beli qabad. Kemudian jual lagi dengan harga 350.000. Sah. Ini sudah ada qabad. Ya. Kalau belum ada qabad tidak sah. Ini penting jual beli seperti ini. Kalau tidak, kena unsur ribawi, haram jadinya jual belinya. Wa yahrumu bai'u ma lam yaqbidhu. Wallahmi bil hayawan, nggak boleh juga jual daging sama hewan. Ente punya kambing, punya daging kambing musim korban, dapatlah 10 kilo. Karena ente ini nggak doyan kambing, lebih suka tempe, tahu. Sayang kan, ini 10 kilo. Nah, di sebelah sana ada tukang sate, mau potong kambing. Bang, nggak usah potong kambing. Biar saya tuker sama daging saya nih. Kambing buat saya sini. Biar saya pelihara, kambing ini nanti dapat duit jadi banyak. Punya anak ya. Ini riba. Nggak boleh jual kambing sama daging. Sama hayawan, nggak boleh. Mestinya bagaimana? Jual daging. Bayarin ya. Pasaran berapa daging ini, kambing? Oh, biasa 130.000 per kilo. Karena ini daging korban, biasa harganya murah. 1 juta saya jual. Nawarlah 900.000. Oke, 900. Jadi 900. Bang, jual kambing nggak? Oh, saya baru beli nih. Berapa ini? Ya, kalau di pasar 1 juta. Abang beli berapa? 700. Saya bayarin 800 ya, Bang.
Ya akhir boleh 400 tuh. Jadi dia pulang bawa kambing. Sah tidak? Sah. Paham? Insya Allah. Wadaini bidain. Begitu juga utang sama utang. Utang dibayar utang. Nggak bisa juga kecuali dengan nanti sistem hawalah, ada tersendiri. Wa bai'ul fuduli. Bai' fuduli, ini orang fudul. Bai' fuduli contohnya begini. Nah, di toko ada di sebuah lapak orang jualan baju, misalnya pakaian. Kebetulan dia nggak ada di situ, tukang jualnya. Tukang jualnya nggak ada di situ, kemudian tetangganya ini, temannya ini jualin. Ketika orang pengen beli, dijualin sama dia. Paham gak ente? Paham gak? Jangan bengong ente. Jangan kepo. Ini pudul nih. Bicara pudul, ente ya pudul semuanya nih. Ada sesuatu, suara, lari dengerin yang lain. Gak fokus, pudul namanya. Nah, begitu. Apa contohnya? Ini orang dagang. Orang dagang, ini terjadi. Anda sering seperti ini. Kemudian dilayanin sama orang lain. Orangnya nggak ada, lagi ke toilet atau lagi sholat, dia jualin, dagangin. Ini nggak boleh. Padahal dia bukan wakil. Kecuali diwakilkan. Saya mau ke masjid dulu ya, mau sholat. Nanti kalau ada yang beli, tolong layanin. Ini harganya sekian. Dia wakil, boleh di situ. Kalau bukan wakil, nggak boleh. Dia bilang, tukangnya. Ya, paham? Nah, itu contoh lagi. Wa malam yarahu, begitu juga jual beli yang belum kelihatan. Jual beli nggak kelihatan, ini nggak boleh. Harus ente lihat. Anda jual ikan cupang, berapa? Anak kasih 100.000 sama ente, gede cupangnya. Nah, iya kan? Udah dibayar 100.000, mana cupangnya? Ambil di empang. Ya dulu ada Kabayan. Jualan ada apa namanya burung, banyak burung. Mau beli burung nggak? Mana tuh banyak burung saya. Berapa harganya? Sudah 100.000 sini. Ambil semuanya itu. Diambil sama orangnya, habis itu terbang ya kambing orang apa burung liar, burung Tuhan. Ada lagi dia jualan, ada orang beli kebo, potong kebo. Saya bayarin ya. Palanya berapa harganya? 300.000, dibiarin 300.000. Dia ditaruh di empang, dia cari ikan betok 2 biji, ditaruh di telinganya, telinga apa? Kebo, kan goyang-goyang tuh, ditaruh di situ di atas air, kemudian diikat. Kelihatannya seperti kebo sedang gupak di dalam air, telinganya goyang-goyang. Sini mau beli kebo nggak? Berapa harganya? Murah, 1 juta. BU, tuh BU nggak? Butuh uang, mau mudik pulang kampung ke Jawa. Kemana? Ke Malang, Bondowoso. Butuh uang. Oh, dibayar sama Miftah. Miftah orang tajir nih. Kasih fulus 1 juta. Pas diambil pala kebo. Makanya nggak boleh kalau kita pengen beli sesuatu, lihat. Nggak boleh beli sesuatu tanpa dilihat. Harus dilihat dulu. Nggak boleh ya. Atau beli barang di dalam lemari. Saya jual barang di dalam lemari. Apa ini? Ini batu akik Yaman. Harganya berapa? 1 juta rupiah. Tapi nggak dilihat. Sampai di kampungnya dibuka batu kolar. Ya itu nggak boleh. Ini lam tusyahad. Atau di sini apa tadi dibilangnya? Wa malam yarahu. Nah ini di kitab ini singkat-singkat ibarahnya. Wa bai'u ghairil mukallaf. Begitu juga jual beli belum mukallaf. Ente beli mobil sama anak kecil. Atau anak kecil jual mobil bapaknya dijual. Masih kecil, sepantar Aufa. Dia jual sama Behaki. Bang, saya jual mobil nih. Apa ini mobilnya? Innova. Berapa harganya? Saya lagi butuh mobil memang buat pulang kampung nih. Ya udah bang, gak usah mahal-mahal, 50 juta.
bayar 50 juta, nggak taunya punya bapaknya. Makanya nggak sah jual beli sama anak kecil. Baik dia jual atau beli. Anak kecil datang ke pasar beli mobil, nggak boleh, kecuali syai' muhaggarat, beli bakwan, nggak apa-apa ini, ya, ya hal-hal yang sepele, mu'atoh namanya. Beli anak kecil beli cireng, cilung, boleh, makanan yang sepele-sepele. Tapi kalau yang mahal-mahal nggak boleh, harus mukallaf syaratnya. Fa'alaihi. Ya, dia beli sama orang yang belum, yang mukallaf, atau sebaliknya juga nggak boleh. Karena syaratnya baik penjual atau pembeli adalah surat itlaq. Syaratnya adalah syarat aqid bai'an atau mushtariyan itlaqut tasarruf. Baik dia penjual atau pembeli ini harus syaratnya itlaqut tasarruf. Ya, maksudnya sudah balik yang boleh untuk bertasarruf. Wa ma la manfa'ata fihi. Enggak boleh juga haram jual beli yang tidak ada manfaatnya. Barang-barang yang tidak ada manfaatnya dijual beli enggak boleh. Ya, orang dikerjain, dijual bekas lidi dijual, nih berapa nih? 1.000 aja, 1.000 perak. Ya enggak boleh. Bohongin anak kecil gitu kan. Atau barang yang enggak ada manfaat dibeli. Barang enggak ada manfaat. Au la qudrata lahu ala taslimi, ataupun yang dia tidak mampu untuk menerimanya. Au bila sighah, ataupun jual beli tanpa sighah, ijab qabul. Makanya kalau jual beli harus ada ijab dan qabul. Kecuali beli yang tadi, beli bakwan, ya nggak perlu ijab qabul. Ya, harus ada ijab dan qabul. Saya beli ya saya jual. Fama la yadkhulu tahtal milik. Juga sesuatu yang tidak masuk di bawah kepemilikan dia. Kalhur, seperti orang merdeka, nggak bisa dijual beli. Wal ardil mawat, tanah yang mati. Tanah mati kan, di tanah mati yang perlu digarap. Kalau sudah dia garap boleh hak dia. Kalau belum digarap seperti di gunung, di bawah, di kaki gunung, dia jual beli, ini saya jual ya. Laut nih, saya jual laut saya ini 100 hektar. Jual ke Agung Sedayu. Laut mau dijual, milik siapa laut? Ya, nggak ada pemiliknya, nggak boleh dijual ya. Ataupun di kaki gunung yang nggak ada pemiliknya, nggak boleh dijual. Dia garap dulu, baru boleh dia jual. Wa bai'ul majhul, begitu juga jual beli barang yang tidak ketahuan, nggak boleh, barangnya nggak ketahuan. Wan najasi, jual beli barang najis. Barang najis nggak boleh, jual kotoran hewan. Ya, walaupun untuk pupuk. Nanti ada cara namanya rab'uliyat. Ya, dia beli najis nggak boleh, beli kotoran nggak boleh. Kalkalab, begitu juga seperti jual beli anjing, nggak boleh. Wa kulli miskirin, jual beli yang memabukkan. Yang memabukkan nggak boleh. Muharramin, yang haram. Apa contohnya? Ketumbur. Tumbur ini termasuk alatul lahwi, alat musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terbuat dari senar. Ya, senar. Bukan tamborin, bukan. Tumbur diartikan tamborin. Senar, yang memiliki senar. Jadi sejenis gitar atau kecapi atau rebab atau biola, itu tambur namanya. Ya, ud, itu jadi haramnya ud. Jadi ada 3 jenis yang diharamkan dari alatul lahwi. Di antaranya yang memiliki senar, ya. Kemudian yang kedua mizmar. Mizmar syaitan. Yang mizmar ini beda sama suling bambu, beda sama suling marawis, beda. Ada mizmar, biasanya suling orang-orang India itu, yang dipakai buat menaklukkan ular, yang suaranya melengking, bagus, indah. Itu mizmar. Nah, kalau suling marawis namanya gaudib atau ghasbah, ada yura, banyak namanya istilahnya. Ya, tapi bukan termasuk mizmar. Kemudian yang ketiga al-kubah. Al-kubah itu tabal murabba
dayyikul wasat wasi'ut tarafain. Jadi jenis gendang, tengah-tengahnya ini kecil, pinggirannya ini luas. Ya, tengahnya kecil dan luasnya dua sisinya luas. Kalau luasnya cuma satu sisi, berarti enggak masuk. Dua sisi, sisinya luas, sini luas, tengah-tengahnya kecil, itu kubah namanya. Itu enggak boleh. Yaitu daripada alat musik yang seperti itu. Beda dengan itu suara asli, bukan suara asli. Kalau jika bukan suara asli dari rekaman nggak masalah, seperti organ. Organ kan organ rekaman, semua alat-alat musik suara-suaranya ada di situ. Tapi dia cuma rekaman di situ, bukan alat musik asli. Nggak masalah. Dan banyak khilaf tentang alat musik ini ya. Fuqaha di sini mengharamkan jual beli daripada alat musik. Wa yahrumu bai'u syai' al-halal at-tahir ala man ta'lam annahu yuridu an ya'siya bihi. Haram menjual sesuatu yang halal, yang suci, dan dia tahu bahwasanya ini barang hendak digunakan untuk maksiat. Barangnya mau digunakan untuk maksiat, walaupun itu suci, walaupun itu barang yang halal, tapi digunakan untuk maksiat, maka hukumnya haram jual belinya. Contohnya orang jual beli anggur. Nah, anggurnya pengen dijadikan khamr. Ya, pengen dijadikan khamr. Walau kepada orang kafir itu haram. Ataupun tukang golok. Ada tukang golok. Ya, suka lewat kan? Jual golok. Golok halal nggak? Halal jual beli golok. Buat apa golok gunanya? Ya, buat bisa potong kambing, bisa buat kupas kelapa, bisa untuk potong yang lain-lain. Tapi ini orang beli untuk digunakan potong orang. Dia tahu. Dia beli golok. Buat apa beli golok? Saya mau penggal pala dia nih. Ya dia jual. Haram. Kenapa? Karena ini walaupun halal, hendak digunakan untuk bunuh orang. Haram jadinya. Nggak boleh jualnya. Wa bai'ul asya'il muskirati. Menjual sesuatu yang dapat memabukkan. Bukan hanya khamr. Ya, narkoba. Khamr najis. Ya, narkoba atau ganja enggak najis, tapi digunakan untuk mabuk. Haram. Orang beli ganja digunakan untuk mabuk-mabukan. Haram. Beli narkoba untuk mabuk-mabukan. Haram juga jual belinya ya. Wa bai'ul ma'ib bila idharin li'aibi. Jual beli, menjual barang yang ada aibnya tanpa dia tunjukkan aibnya tersebut. Contoh Bang Haji tadi jual syal kasmiri yang 300.000, padahal pasaran 400, dia jual 300. Nggak taunya reject. Nanti nggak ngomong-ngomong kalau itu reject. Ada yang bolong-bolong, ada yang bolong 1, bolong 2, ada yang robek. Tapi nggak ngomong-ngomong. Nggak bilang bahwa ini reject. Orang beli, wah murah nih, murah, ajib nih, promo, Ramadan. Nggak taunya reject. Nggak boleh. Kecuali dia kasih tahu, ini afwan ya, harganya 400. Yang ini 300, tapi reject, bakal sisa pilihan orang. Kalau ente mau, fadhol. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa sih. Nah, ini contoh. Boleh. Gitu. Orang jual motor, begitu juga kasih tahu, ini motor baru sih, baru kecemplung. Ini handphonenya bagus, Apple. Iya nih, belinya berapa? Oh mahal 20 juta. Ini saya mau jual 2 juta. Baru ya? Baru banget. Baru kecebur. Ya kasih tahu dong. Ya kasih tahu kalau ini ada aibnya. Kalau nggak ada aibnya, kalau jelek dibilang bagus, ini nggak boleh. Banyak kan tukang dagang kayak gitu? Banyak nggak? Menutupi aib. Barang jelek dibilang, oh cakep nih, bagus nih, ori nih. Ngapain ente mau bohong? Nggak barokah. Demi menghasilkan keuntungan yang besar, dia rela berdusta. Nggak barokah. Haram ya jual belinya. Menjualnya haram. Sampai di mana tadi? Panjang nih. Terusin jangan ya. Panjang banget.
Sampai di mana tadi? Nah. Wala tasihhu gismatu tarikati mayyitin. Nah, bab tarikah. Orang meninggal dunia, nih mayit meninggal dunia, ini tadi bab itu beres. Nah, sekarang bab tarikah, mayit meninggal dunia. Meninggalkan harta. Ya. Di sini dikatakan tidak sah membagi-bagi harta peninggalan mayit, wala bai'u syai'in minha, ataupun juga tidak sah menjual sebagian daripadanya. Malam tufi duyunuhu, selama itu mayit belum ditunaikan utangnya, belum dibayarkan. Ini hati-hati, makanya cari dulu siapa yang berhutang, bayarin dulu. Nggak boleh hartanya dipakai. Bayarin utang dulu. Ya, dipakai untuk biaya-biaya yang lain selain daripada kebutuhan penguburan mayit, pengurusan jenazah, begitu kan tidak boleh. Dipakai untuk ngasih makan orang yang hadir, nggak boleh. Karena itu bukan haknya mayit, bukan tugas si mayit, ya, itu tugas yang hidup. Anaknya kalau dia pengen jadi anak soleh, bakti sama orang tua, ya dia cari duit, keluarin duit buat kasih makan orang misalnya. Ya nggak jadi masalah, al-diyafah di situ. Tapi jangan ngambil dari harta mayit. Nggak boleh dibagi-bagi, pokoknya nggak boleh dijual. Wah, ini mayit harus di ngajiin nih selama seminggu. Biayanya harus jual bagian daripada tanahnya, nggak boleh. Utangnya bayarin dulu. Kalau si mayit punya hutang, dibayarin dulu hutang-hutangnya. Wawasayahu, wasiat-wasiatnya tunaikan. Waktu raju ujratu hajjatin wa umratin. Kalau dia inkana alaih, kalau dia sudah wajib haji dan umrah, ini orang kaya sudah wajib haji dan umrah, namun tidak mau haji dan umrah, maka keluarganya itu wajib menghajikannya nanti dan mengumrahkan untuk orang tuanya. Ya, kalau belum dihajikan nggak boleh hartanya untuk dijual. Illa an yuba'a syai'un li qada'i hadhil asya', kecuali dijual sebagian harta untuk menunaikan perkara-perkara ini. Untuk apa saja tadi? Untuk haji, umrah, bayar utang, menunaikan wasiat, boleh dijual. Fatarikatu kamarhunin bidzalik, maka peninggalannya tersebut seakan-akan seperti tergadai dengan itu. Karogigin jana, begitu juga seperti seorang hamba sahaya jana membunuh, walau bi akhdhi danik, walaupun mengambil dengan satu danik. Satu danik itu 1/6 dirham. Wala yasih bai'uhu, tidak sah untuk menjualnya. Hatta yuaddi ma biragabati, sehingga menunaikan daripada yang dalam tanggungannya dia. Au ya'dzanal gharimu fi bai'ih, ataupun yang punya hutang tadi mengizinkan untuk menjualnya. Ya udah nggak apa-apa kalau mau dijual, kata yang ngutangin tuh. Wa yahrumu, dan haram an yufattira ragbatal mushtari awil ba'i ba'da istigrari tsaman li bai'ihi li yabi'a alaih. Dan haram seseorang mempengaruhi keinginan seorang pembeli atau penjual setelah sudah tetap harga untuk dijual kepada dia. Contoh gini, ente tukang apa tadi? Jual syal, sorban Kashmiri. Bang Pudin mau beli, ya. Ketika mau beli, udah tetap harga berapa tadi? 300.000. Anak calling. 300.000 di mana-mana 500. Enggak nyesel ente. Anak berani 400.000. Padahal ente sudah sepakat, tinggal jual beli. Enggak taunya enggak jadi 500 nih orang-orang juga. Jual sama 400 ini anak berani. Juallah kepada anak. Enggak sah. Atau sebaliknya. Kayak gitu 300. No, toko anak cuma 2,5. Terpengaruh nih orang, harga udah cocok, nggak boleh, haram.
Ya, biarin. Kalau dia nggak jadi, baru ya kalau ente mau beli. Atau ente mau jual. Jangan suka pengaruhi orang lain. Jual sama saya ya, saya kasih lebih mahal. Atau sudah mau beli di toko itu, Anda jual toko juga. Toko Anda lebih murah nih. Ente udah oke harganya. Jadi balik ke sini, nggak boleh. Jangan nggak pengaruhi, biarin aja. Belum rezeki kali, biarin dah. Kalau dia ke toko ente, baru ente jual. Paham? Ini banyak yang terjadi seperti itu. Makanya hukumnya ada. Nah, nggak boleh nih baiknya nih. Jual belinya nggak boleh. Jualannya ya. Nggak berkah tuh rezekinya. Awishtariyahu minhu, ataupun dia beli dari dia. Wa ba'dal akad fi muddatil khiyar asyad. Dan kalau sudah akad dalam muddat khiyar itu lebih parah lagi. Wa an yashtariya ta'am waqtal ghala. Dia membeli, haram juga membeli makanan waktu paceklik. Wal hajah liyahbisahu wa bai'ahu bi'a'la. Tujuannya barang lagi paceklik ini mau mulai krisis moneter, dia beli itu barang sembako untuk disimpan. Karena makin lama makin mahal. Ya, kalau dia waktu beli beras biasa 10.000, sekarang 15.000. Dia sudah tahu. Nah, nanti ini bulan depan pasti 20.000 atau 30.000. Kayak kemarin beli masker. Awalnya masker 5.000, 10.000, naik jadi ratusan ribu. Nah, dia mau beli untuk disimpan, tujuannya agar dijual ketika barangnya mahal. Ini nggak boleh. Ya. Orang lagi susah disusahin, dibikin jadi susah tuh barang. Nggak baik. Nimbun namanya, nimbun ya. Lagi paceklik nimbun barang untuk dijual dengan harga mahal. Nggak berkah. Wa bai'ahu bi'aghla, dia jual dengan harga yang lebih mahal. Masih panjang, wallahu alam ya. Cukup sampai di sini, ntar insyaallah kita lanjutin. Masih panjang babnya ini. Ya, semoga Allah kasih manfaat buat kita. Allah berkahi kita pada bulan Ramadan ini. Allah jadikan Ramadan ini Ramadan paling berkah buat kita, insyaallah. Kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar, insyaallah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.